wabarakatuh. Alhamdulillah semangat yang di dalam bapak-bapaknya. Cuman yang gadis, ibu-ibu yang gadis tidak jawab salam kami. Kami minta doa pantun siko dari guru kami. Daun bawang, daun salam dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu apalagi yang gadis kalau tidak jawab salam kaki jadi berkumis. Oh tidak lama balik dari sini kumisan ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara ibunya terang, suara bujangnya yang tidak kedengaran. Iya, udah. Iya, bujang yang tidak kedengaran ini, Pak. Iya, aku ingat juga ada pantun siko dari ibu guru kami. Apa juga pantunnya? Batang salam di rumah Pak Muhammad, buah tomat belinya di talang betutu. Awas bapak-bapak apalagi yang bujang, kalau tidak jawab salam kita doa ke buntu. Nah, mukalah ganteng kalau buntu tidak lemak juga ya, Bu. Iya, biar semangat sunnah Rasul 3 kali kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burgo. Yang jawab salamnya semangat kita sama-sama masuk surga. Amin. Kalau masuk surga wah enggak lah. Ya udah bapak ibu baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di suasana yang sejuk ini subhanallah, di mana semiril angin Allah berikan buat kita galau-galau. Semoga dengan sejuknya suasana ini tidak buat kita ngantuk. Ibu ya, kagak aku ceramah ibu tidur, bapak tidur di dalamnya. Ya. Maka oleh karena itu sekali lagi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya suatu kebahagiaan bagi setiap keluarga di mana keluarga ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra dan putri. Karena tentunya setiap keluarga ketika dia menikah suami istri, doa selanjutnya ialah bagaimana dia cepat diberikan momongan. Itu doa seorang keluarga yang baru menikah. Dan alhamdulillah Bapak Dona dan juga Ibu Ninda ini alhamdulillah lengkaplah dibeli galau-galau, telah dikasih galau-galau sama Allah Subhanahu wa taala. Rumah lah ada, anak alhamdulillah sudah 2. Ya subhanallah. Tadi alhamdulillah kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang langsung dibacakan oleh anak dari Bapak Dona ini yang bernama
biasa dipanggil Al karena nama panjangnya agak ribet Bu, aku salah sebut jadi nyebut Al-nya ya. Al, alhamdulillah tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah Al ini sudah menghatamkan atau bukan menghatamkan, menghafal juz 30. Alhamdulillah selesai. Berdoa bersama kita semoga anak dari Bapak Dona ini dan juga Ibu Dinda ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan soleha insyaallah, dan juga anak kita semua. Setiap keluarga, setiap orang tua tentunya pasti berharap anak-anaknya menjadi anak yang baik, baik dan juga soleh dan solehah. Karena ada Pak, maaf, uang ini baik tapi tidak soleh. Banyak uang pinter tapi tidak soleh, banyak yang seperti itu. Makanya kita sebagai wong tua Pak Bu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena insya Allah ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka yang lainnya meluk, yang lainnya meluk, dan anak kita insya Allah akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak Ibu yang perlu juga kita garis bawahi, untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha itu harus dimulai dari kita dulu sebagai wong tua, ya Bu. Karena kita juga kan anak dari orang tua kita. Kalau kepengen nanti anak kita menjadi anak yang hafiz Quran, bagaimana kita juga saat ini sebagai wong tua harus bisa baca Quran, walaupun belum hafal, taruhlah karena umur mungkin kita berat, sekarang mana kita bisa baca Al-Quran. Yang tadinya mungkin kita belum bisa belajar baca Quran, yuk sekarang kita belajar baca Quran. Ini yang harus kita lakukan bersama. Kalau kepengen anak kita rajin sholat, kita wong tuanya dulu harus sholat. Jangan sampai maaf kita nyuruh anak sholat, uang tuanya nonton terus di depan TV, nonton sinetron, main HP. Nah jangan, jangan. Jadi sekali lagi kalau bisa itu tadi Pak, kita ini sebagai wong tua memberikan contoh kepada anak-anak kita. Karena kan Mbak pepatah mengatakan itu, yang namanya buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau anaknya atau bapaknya, orang tuanya insya Allah rajin ibadah, insya Allah anaknya juga rajin ibadah. Kalau kita kepengen juga anak kita kagak mendoakan kita sebagai wong tuanya, maka kita juga saat ini harus rajin mendoakan wong tua kita. Jadi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi untuk menjadikan anak-anak kita anak yang baik, anak yang soleh, sekali lagi harus dimulai dari kita sebagai wong tua. Kita ada wong tua di atas kita, maka kita pun harus selalu mendoakan wong tua kita. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha ini Bapak Ibu tentunya tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tidak cukup dengan hanya ucapan simsalabim baik, tidak cukup hanya kita mengantarkan anak kita ke tempat ngaji baik, tidak cukup. Tapi bagaimana untuk kita menjadikan anak yang soleh dan soleha itu, sekali lagi harus ada ikhtiar yang kuat dari kita sebagai wong tua. Kita dulu ikhtiar yang kuat sebagai wong tua. Karena terkadang maaf Bapak Ibu, yang namanya anak itu kan karakternya Pak kadang beda-beda. Yang nomor 1 sama yang nomor 2 terkadang beda karakternya. Kalau yang nomor 1 kemarin kakaknya lemak nian dia omongi, kalau disuruh nak ngaji, yo pergi ngaji. Nah yang kedua ini, nauzubillah, susahnya bukan main misalnya gitu kan. Nah tapi jangan jadikan itu sebagai permasalahan. Itulah bui-bui atau bahagianya rumah tangga, ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin giat kita, semakin kita kuat untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dengan ujian yang Allah berikan mungkin susah kata kita, dede anak kita, maka insya Allah akan semakin besar juga ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita, kepada keluarga-keluarga kita insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum kami ngomong tegak di sini lah berbisik protokolnya ya. Iwak cepat iwak gabus ada iwak lelenya. Ustaz semakin cepat semakin bagus, doa usah bertele-tele. Iya dah, aku ikut sikok mengutip ayat
nasihat Luqman kepada anaknya yang berkata, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, jikalau kamu kepengen hidupmu selamat, hidupmu bahagia selalu, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat, maka yang harus kamu lakukan, yang harus kita lakukan sekali lagi, pertama apa? Aqimis shalah. Bagaimana kita selalu menjaga sholat. Anak-anak kita mulai dari sekarang kita ajarkan sholat. Pak Ustaz, mana pun yang ngajari anak aku, Pak Ustaz, aku dewek sholatnya masih bolong-bolong. Cari guru ngaji. Banyak sekarang tempat-tempat belajar. Tinggal sekarang kita sebagai wong tuanya galak tidak antar genyum. Galak tidak nyisipkan duit sedikit untuk bayar guru ngaji. Ini terkadang maaf Pak, kita ini galak salah. Giran bayar ngaji 10.000 susah bukan main. Tahan istilahnya nunggak dulu sebulan 2 bulan. Tapi giran bayar les yang lain-lainnya ratusan ribu cepat bayar. Tapi giran ngaji, naudzubillah subhanallah, berat terkadang. Tapi inilah ini syaitan, iblis laknatullah. Seperti itulah memang syaitan mempengaruhi diri kita. Agar apa? Agar kita ini tadi berat dalam kita mendidikkan, menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang Islami. Itu syaitan, iblis laknatullah. Maka oleh karena itu yuk mulai sekarang mari yuk kita sama-sama harus imbang antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Jangan cuma sampai dunia nyoba pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter yang lain, tapi jangan lupa bekali juga anak kita dengan ilmu agama. Banyak Bu orang-orang di luar yang pintar, tapi apa yang terjadi? Pinternya korupsi, ya kan? Korupsi kenapa? Karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Ada ustaz iman, mereka sholat benar, dia sholat, tapi dia belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita sudah ibadahnya bagus Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan timbul rasa muraqabatullah, rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, maka tentunya kita pasti akan takut tatkala kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melakukan hal itu. Maka oleh karena itu kalau kita melihat kok mereka sholat tapi masih garang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, kembali lagi kepada diri mereka masing-masing. Dan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sekali lagi ketika kita menginginkan anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia selalu, pertama jangan lupa selalu tanamkan keimanan dalam diri kita, dalam diri keluarga kita dan anak-anak kita. Aqimis sholat dibuktikan dengan apa keimanan itu? Kita melakukan sholat. Aqimus sholat. Yang kedua juga yang harus kita lakukan, ingatkan, ajarkan kepada anak-anak kita apa? Wa'mur bil ma'ruf. Mengajarkan anak-anak kita yang baik. Terkadang maaf Pak, ada di kita ini uang banyak ilmunya, tinggi ilmunya, tapi adabnya kurang. Adabnya kurang. Karena kita ketahui yang namanya ilmu itu setinggi-tinggi ilmu, yang paling tinggi itu ialah adab. Adab kita. Adab kita dengan uang tua, adab kita dengan keluarga, adab kita dengan tetangga, itu harus dijaga benar-benar yang namanya adab itu. Maka oleh karena itu selain kita mengajarkan ilmu, jangan lupa kita juga mengajarkan adab pada anak-anak kita. Mengingatkan kepada anak kita, mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal yang baik. Insya Allah ketika ini kita ajarkan kepada anak kita, maka insya Allah keluarga kita akan selalu menjadi keluarga yang baik insya Allah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan juga mengingatkan anak kita Pak Bu, jikalau anak kita salah dengan wong tua mungkin adabnya agak kurang sopan, diingatkan. Benar memang kita ngomong, kalau kita ngomongin anak, oh namanya masih muda, benar. Mungkin ada yang diterima anaknya diomongkan depan, kita sebagai wong tua harus mengingatkan, negor. Jangan didiamkan baik Pak, mentang-mentang anak kecil tidak ditegur, jangan. Tetap kita harus tegur, diingatkan. Memang negornya harus yang bagus, jangan kaget sampai kayu digebuk anaknya, jangan ya. Tapi harus diingatkan ketika anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kodrat sunnatullah Nabi kita Muhammad SAW. Diingatkan. Wanha 'anil munkar, yang terakhir wasbir 'ala ma asabak. Dan
tadi kami katakan di awal, dalam kita menjadikan anak kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, itu perlu memang kesabaran dalam diri kita dan juga keluarga kita. Sabar, karena memang sekali lagi kami katakan di awal, ada anak itu yang mudah dikasih tahu langsung nurut, ada juga yang memang kita dituntut untuk kesabaran pada diri kita. Tapi yakinlah, ketika kita sebagai orang tua selalu mendoakan anak-anak kita, selalu menjaga anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita kepada hal-hal yang baik, kalaupun toh misalnya anak kita saat ini mungkin belum ikut kepada kita, insya Allah nanti ke depan dia pasti akan ingat dan ikut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang namanya kita manusia ini Pak, tidak ada kuasa untuk menjadikan seseorang yang buruk menjadi baik, tidak ada kuasa. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini paling tidak untuk kita bersama, untuk agar bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, anak-anak kita dari menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kedua, hari ini juga selain Ibu dan Dinda ini mengakikohkan juga mengkhitankan anaknya yang tadi bersama-sama kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Kalau ditanya enak tidak sudah dikhitan ini? Apa dia yang dipotong? Yang dipotong apanya? Burungnya apa? Khitan Bapak, sedikit mungkin kami jelaskan masalah khitan. Yang namanya khitan atau sunat ini Bu, terkadang kita sudah tahu galau, tapi terkadang ada wong tua yang masih bingung apa dionian yang dikhitan. Yang namanya khitan itu Bapak Ibu sedikit kami jelaskan, qat'u jildatin fi ala farjiha. Jadi yang namanya khitan itu memotong ujung kulit pada kemaluan laki-laki. Jadi yang dipotong tuh ujung kulitnya baik, ya, bukan batangnya. Kalau batangnya dipotong bahaya, habis kaget. Jadi ujung kulitnya itu bagi laki-laki. Sekarang pertanyaannya, Pak Ustadz, wanita mana khitan apa tidak? Sama, wanita juga dikhitan, cuman bedanya khitannya wanita dan khitannya laki-laki. Kalau laki-laki itu disunahkan untuk diramaikan seperti ini. Sunnah selanjutnya bagi laki-laki, anak yang baru dikhitan itu disunahkan untuk disyahadatkan kembali. Untuk apa Bu? Disyahadatkan kembali. Maka oleh karena itu kita saksikan bersama hari ini kita akan mensyahadatkan al ikutin Ustaz. Syahadatain bisa nggak? Apa lu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatkan kembali anak kita. Semoga insya Allah dengan disyahadatkan anak kita ini yang baru dikhitan ini insya Allah ke depan akan selalu ingat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhitan ini sunnahnya bagi laki-laki dan wanita sama tadi kami katakan di awal, khitan juga, cuman khitannya wanita tidak disunahkan untuk diramaikan seperti ini, karena khitannya bagi anak wanita itu biasanya dilakukan ketika dia nindik kuping. Apa yang dikhitan? Apa dia yang dikhitan kira-kira? Ini bagi ibu-ibu udah tahu. Jadi yang namanya khitan wanita